dengan sengaja memasukkan sampah, batu bata dan lain-lain ke dalam plastik dan kemudian dimasukkannya ke dalam kardus dengan kardus mie instan, dibungkus tali rafia dan siap diedarkan sembako sampah. Guys, welcome back. Welcome Vision is here. Kembali lagi di the best channel ever, guys. Kali ini sudah malam seperti biasa. Kalau kita malam-malam ngapain? Ditemani dengan Babak Blacky, Mamang Blacky Kampil. Oke, jadi kita mau ngapain? Membagi-bagikan makanan. Oke, di sini kita mau bagi-bagiin. Jadi gini, kita tuh mau mensurvei dulu bencong-bencong yang di pinggir jalan. Apakah bulan puasa ini mereka itu ada atau enggak gitu? Ya, soalnya kita tuh mau membagikan sembako, bahan pangan. Jadi yang Welcome back di Alikul Channel, yang pasti semuanya ada di sini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, bagikan, dan tulis komentar kalian di kolom komentar. Karena semua ini gratis. Dan kardus-kardus berisikan sembako sampah ini dibagikannya ke orang-orang, kepada waria. Sambil difotonya, ini terima sembako dari saya dan teman-teman, semoga bermanfaat. Dan tidak hanya itu juga, si penerima sembako mengucapkan hati-hati, terima kasih banyak, semoga Allah membalas kebaikan saudara sekalian. Miris memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Alikul Channel, yang pasti semuanya ada di sini. Di video kali ini mungkin akan berbeda dari video sebelumnya, teman-teman. Dan ini aku bener-bener menyayangkan banget jadian YouTuber yang ada di Bandung yang dengan sengaja memberikan sebuah sembako kepada rekan-rekan kita, teman-teman kita, saudara kita. Tapi di dalamnya apa? Dalamnya adalah sebuah sampah, batu, dan lain sebagainya. Coba teman-teman bisa bayangin nggak sih gimana perasaannya orang yang menerima itu di saat Ramadan seperti ini, di saat bener-bener pandemi, tetapi kok malah bisa gitu loh, bisa ngasih sembako yang berisi sampah. Coba teman-teman bisa bayangin nggak kira-kira seperti apa perasaannya? Dan hal ini sih yang sebenarnya perlu kita kritisi dan perlu kita telusuri. Kenapa sih orang-orang tega seperti itu, dan itu nggak banget dan nggak layak untuk dilakukan, karena pasti akan menyakiti hati seseorang. Dan ini adalah seorang YouTuber, orang yang harusnya menjadi contoh yang baik, tetapi ternyata malah mengasih sebuah sampah ke orang lain. Dan ini kasusnya udah kebawa kemana-mana, udah karena polisi, karena publik. Dan apa yang terjadi ketika seperti ini, minta maaf. Dan ketika minta maaf pun akan, meskipun memperbaiki kesalahan, tapi tetap saja luka sakit itu akan tetap ada dan akan teringat dimanapun. Jadi semoga dari kasus ini menjadi pembelajaran buat kita semua, teman-teman siapapun YouTuber di luar sana. Coba dong sesekali, berkali-kali menjadi sosok yang lebih baik ketika kita membuat konten atau melibatkan orang lain terkait perasaan, status sosial, dan lain sebagainya. Prank dengan memberikan sebuah kotak sembako kepada orang yang seharusnya menerimanya. Tetapi dalam hal ini, dalam sembako tersebut diberinya sebuah sampah, batu bata, dan hal-hal yang nggak pantas untuk diberikan orang lain. Itu sampah, teman-teman, sampah, bayangkan coba. Dan orang yang menerima itu berharap itu adalah sebuah mie atau sembako yang bisa digunakan untuk makan besok. Dengan penuh harap, si penerima itu berharap bahwa sembako yang teman-teman berikan itu bisa digunakan untuk makan besok, bukan hal yang dibuang-buang seperti ini. Teman-teman, aku coba bacakan beritanya ya, teman-teman. Kasatreskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisar Besar Galih Indragiri membenarkan adanya penyerahan diri tersebut. Saat ini pemuda yang diketahui bernama Tubagus Fahdinar itu tengah diperiksa untuk pengembangan penyelidikan. Satu sudah diamankan, kami berupaya mengamankan pelaku lainnya, katanya, kata Galih, Senin 4 bulan 5 2020. Polisi masih melacak untuk mencari keberadaan Ferdian Paleka yang menghilang setelah mendapat kecaman dari publik. Setelah video dihapus, si sosok Ferdian Paleka ini tidak ditemukan atau sengaja menghilang atau menghindar. Bahkan kata dia, polisi sudah mendatangi rumah Ferdian tapi tidak menemukannya. Jadi si Ferdian ini pergi dan kabur setelah videonya viral dan menuai banyak kecaman dari orang-orang. Sempat juga kami
sentuh di rumahnya. Memang yang bersangkutan tak ada di rumah. Jadi kami tetap berupaya. Jadi polisi tetap berupaya. Kami sarankan kooperatif menyerahkan diri, ucapnya. Jadi si polisi ini menyarankan untuk Ferdian menyerahkan diri ke polisi dengan keadaan kooperatif tanpa ada paksaan dan kesadaran diri. Kemudian polisi dengan nama Aris Galih menegaskan pengejaran tidak hanya dilakukan kepada Ferdian, melainkan sejumlah orang lain yang terlibat dalam pembuatan video prank pemberian batu dan sampah kepada transpuan itu. Jadi di dalam video itu kelihatan kan ada beberapa orang, kalau nggak salah ada 3 orang, si Ferdian dan 2 orang temannya lekas dikejar saat ini. Dalam kasus ini, pihaknya bakal menerapkan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Jadi semua orang yang ada di video, termasuk Ferdian dan 2 temannya, akan diperiksa. Kita tetap menjunjung tinggi atas asas praduga tak bersalah yang akan kita lihat nanti. Dari substansi pasal-pasal yang ada, seperti apa dari masing-masing setiap individu ucapnya. Jadi teman-teman, kasus ini benar-benar viral di media sosial. Kasus prank sembako sampah, si teman Ferdian Paleka serahkan diri ke polisi. Oh, jadi yang menyerahkan diri adalah temannya si Ferdian Paleka, bukan Ferdian Paleka sendiri teman-teman. Jadi Ferdian Paleka itu masih pergi dan yang menyerahkan diri adalah si teman Ferdian Paleka serahkan diri ke polisi dan Ferdian Palekanya masih berkeliaran atau masih bersembunyi. Wow. Dan berita ini benar-benar viral teman-teman, banyak sekali diulas di media-media. Dan saya akan mengulas lagi dari berita yang lain. Heboh prank YouTuber Bandung bagikan makanan sampah ke waria. Viral. Aduh, apakah kayak gini ya nama YouTuber itu ya? Seharusnya kan juga nggak kayak gini teman-teman. Jadi ini hal yang salah. Aku coba ulas lagi. Tampil dalam prank bantuan sampah, YouTuber TF menyerahkan diri ke polisi. Oke. Tayangan prank bantuan isi sampah untuk waria di Bandung disalurkan di saluran YouTube Ferdian Paleka membuat geram masyarakat. Jelas dong. Bayangkan dong teman-teman kalau seni berbagi itunya sampah percuma dan itu menghina martabat orang banget dan penghinaan banget menurut aku itu. Itu adalah hal penghinaan yang harusnya nggak bakal dan nggak harus dilakukan ke orang lain. Tingkahnya pun telah dilaporkan ke polisi. Senin 4 Mei 2020, Polrestabes Bandung memeriksa TF pemuda yang ikut tampil di tayangan prank sembako tersebut. Sementara rekannya, sang pemilik akun dengan tayangan prank bantuan sosial Waria itu masih diburu. Jadi si ini berkeliaran ya teman-teman, nggak berani menyerahkan diri. Satu sudah diamankan, kita berupaya mengamankan pelaku lain inisialnya T. Kata Kasat Reski Polres Bandung AKBP Galih Indragiri di Polrestabes Bandung hari Senin. Dilansir dari Antara, polisi telah menyelidiki kasus dalam video viral tersebut. Terlepas dari adanya laporan korban, peristiwa itu, kata Galih, terjadi di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung. Jadi tengah-tengah kota teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman yang udah sempat melihat videonya di Instagram, di Facebook, ya seperti itulah gambarannya dan sekarang udah dihapus di kanal YouTube-nya udah dihapus. Pihak Satreskrim Polres Bandung bersama Polsek Kiara Condong juga telah mencoba untuk menelusuri keberadaan pelaku di mana dan di mana sembunyinya kan sudah ditelusuri. Namun kata Galih pelaku tidak ada di rumahnya. Jadi si Ferdian ini nggak ada di rumahnya, yang nyerahkannya temennya. Memang yang bersangkutan tidak ada di situ, kita tetap berupaya paksa untuk kooperatif menyerahkan diri. Selain itu, Galih memastikan pengejaran itu dilakukan kepada setiap orang yang terlibat di dalam video prank sembako sampah berisi bata dan lain-lainnya itu.
untuk mereka mencekal pasal-pasal itu, teman-teman. Jadi jelas sekali bahwa kasus prank YouTuber semacam ini mungkin sebelumnya sempat terjadi atau pernah terjadi, dan melibatkan orang-orang di dalamnya, dan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, hal ini malah justru akan menghina dan menurunkan martabat seseorang. Meskipun niatnya menghibur atau lain sebagainya, tapi kalau kontennya seperti ini tentu akan menuai banyak konflik, teman-teman. Jadi prank bantuan sampah YouTuber Ferdian Paleka ini kayaknya bikin teman-teman YouTuber geram banget dan merasa, apa sih, YouTuber itu harusnya nggak kayak gini juga kali, dan kalian tuh nggak harus buang-buang sampah ke orang-orang yang nggak bersalah. Apalagi ini sampah loh ya, di bulan suci buang-buang sampah, toh dibuangnya ke tempat sampah, tapi dibuangnya ke orang dan sengaja dikasih itu. Coba mikir dan semoga kejadian ini menjadi pembelajaran buat kita semua, menjadi contoh yang buruk dan tidak akan pernah kita lakukan ataupun terulang kembali. Semoga di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh rahmat ini, semakin banyak orang yang sadar atas berbuat baik kebaikan. Di luar sana banyak rekan-rekan kita yang kurang beruntung, banyak yang membutuhkan, banyak mengharapkan suatu keuluran tangan kepada kita semua. Tapi apalah daya, ketika emang sengaja kita berikan hal-hal ini, tentu akan menyakiti perasaan orang tersebut. Jadi semoga kejadian prank-prank seperti ini menjadi pengalaman kita semua. Saya pribadi sangat mengecam dan tidak suka sekali dengan kejadian seperti ini, dan ini perlu ditindak tegas. Semoga pelaku diberikan hukuman yang setimpal, dan semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Semoga di bulan yang suci ini semua berbagi dengan hal-hal yang baik dan positif. Coba teman-teman bisa tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Apakah pendapat kalian, gimana harapan kalian kepada YouTuber-YouTuber yang ada di Indonesia seperti ini? Coba tulis, teman-teman, tulis, ungkapkan semuanya di kolom komentar. Aku tunggu banget, akan kita bahas semuanya di video ini. Ulasan kalian aku tunggu banget. Sekali lagi aku ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini, udah mau mampir ke topik yang bener-bener hangat dan bener-bener in pada kesempatan hari ini. Sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi, karena semua ini gratis. Dan terima kasih banyak. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa komen ya teman-teman, komen. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sehat. Terima kasih teman-teman.